Diulang lagi salamnya ya. Mudah-mudahan yang jawab salam barokah dunia barokah akhirat. Mudah-mudahan yang jawab salam rezekinya lancar, utangnya lunas, ketahuan mukanya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Majlis Al-Bahja, didikan dan asuhan guru kita bersama Al-Habib Ahmad Ibn Al-Habib Muhdar Al-Attas. Mudah-mudahan Al-Habib Muhdar bin Hussein dan ananda tercintanya Al-Habib Ahmad, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiah, taat dan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala beserta para habaib yang lainnya. Melihat di atas panggung yang barusan mereka semuanya masuk ke dalam, kita saksikan berapa banyak habaib yang duduk di hadapan kita. Belum lagi para kiainya, belum lagi ada jawarahnya. Maka terlintas alam pikiran saya sempurna pada malam hari ini. Bagaimana tidak, saat ini umat manusia secara umumnya dan umat Nabi Muhammad secara khususnya dalam keadaan selalu terusik, dalam keadaan selalu terpojokkan, dalam keadaan selalu menjadi sasaran setiap langkah-langkah dari yang menjerumuskan baik pada nyawa umat Nabi Muhammad, baik pada jasad umat Nabi Muhammad, baik pada pemikiran umat Nabi Muhammad. Masa-masa saat ini umat Nabi Muhammad terus ditempa dan diterjang dengan segala petaka-petaka yang merusak segala bentuk yang ada pada diri umat Nabi Muhammad. Maka dengan bermacam para habaib yang kita saksikan, semisal ada Habib Ahmad bin Muhdar, seorang yang alim, doanya mustajabah. Kita minta kepada lisan dan doa Al-Habib Ahmad bin Muhdar yang lisannya mustajabah agar terus mengangkat tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kedamaian, turunkan kebaikan dan kebajikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kita adalah Habib Nabil bin Shawqi Al-Qadri, yang kita kenal beliau seorang Habib yang lemah lembut, seorang Habib yang pandai lisannya berselawat, seorang Habib yang selalu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Habib Nabil untuk banyak sujud, banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Hadiahkan untuk umat Nabi Muhammad pahalanya agar umat Nabi Muhammad terjaga. Dan kita lihat adalah Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, bagaimana langkah beliau di dalam mengikuti para pendahulunya dalam beramal ma'ruf nahi mungkar, front terdepan dalam jihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta apa yang ada pada diri Habib Hanif untuk terus langkah terdepan, menjunjung tinggi daripada amal ma'ruf nahi mungkar, jihad di jalan Allah untuk membela umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak para jawara. Kita minta para jawaranya untuk terus jaga dan lindungi, bantu dan tolong orang-orang yang semisal Habib Ahmad mengangkat tangannya di malam hari, orang-orang yang semisal Habib Nabil sujud kepada Allah di malam hari, orang-orang yang semisal Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang jihad menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar untuk keselamatan, kebahagiaan umat Nabi Muhammad. Maka majlis semacam ini sempurna dengan segala macam habaib yang duduk di hadapan kita, segala potensi kesenian, pemahaman, keilmuan mereka. Ilmu mereka satu, jalan yang mereka tempuh berbeda-beda, tujuannya hanya satu, bukti cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak ragu, yang semisal Al-Habib Ahmad doanya yang mujarrab, yang semisal Al-Habib Nabil yang tingkah lakunya lemah lembut, yang semisal Al-Habib Hanif yang tingkah lakunya tegas. Mereka semua berbeda dalam gerak langkahnya, namun satu tujuannya, bukti cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini umat Nabi Muhammad sedang terinjak-injak, saat ini umat Nabi Muhammad sedang tersinggung-singgung. Tolong para orang-orang yang punya keahlian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tampil terdepan. Bukti
membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Pendahulu kita telah membuktikannya. Coba lihat seorang anak muda yang berangkat peperangan Badar untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama peperangan Badar, ini anak muda tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Ini anak muda menjadikan tubuhnya tameng daripada tebasan pedang dan busur anak panah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Setelah pulang dari peperangan Badar, ini anak muda tubuhnya dalam keadaan yang masih hidup, kedua tangan dan kakinya telah terputus, ditanduk. Ini anak muda dibawa masuk ke kota Madinah, diletakkan di pintu gerbang daripada ayahnya. Ayahnya membuka pintu, menyaksikan sosok seorang anak yang masih hidup, kedua tangan dan kakinya terputus. Bersamaan dengan itu Nabi Muhammad lewat bersama rombongannya. Nabi Muhammad menatap kepada ayahnya, ayahnya menatap kepada Rasulullah, lalu melihat kepada anaknya. Dalam keadaan yang semacam itu, seorang ayah membuat pernyataan yang luar biasa. Ayah ini berkata, "Rabbaituka fi misli hadzal yaum ya bunai." Aku didik engkau wahai anakku untuk seperti hari ini. Aku didik engkau wahai anakku untuk seperti hari ini, agar tanganmu dan kakimu terputus untuk Muhammad bin Abdullah. Orang-orang sebelum kita begitu, mereka membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengesampingkan segala pemahaman-pemahaman yang lainnya. Fokusnya mereka, aku cinta kepada Muhammad bin Abdullah, maka bukti cintaku harus aku praktekkan, bukti cintaku harus aku tegakkan. Maka pendahulu kita telah membuktikan masa ini adalah masa kita. Mari kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang yang mengaku Musailamah Al-Kadzab, dari zaman Nabi sampai sekarang masih banyak muncul Musailamah Al-Kadzab, yang satu, yang kedua, yang ketiga, dan terus tampil seorang sahabat diutus oleh Rasulullah menuju kepada Musailamah Al-Kadzab. Rasulullah menitipkan surat agar Musailamah Al-Kadzab bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini utusan dijumpai oleh Musailamah Al-Kadzab, tidak disambut. Ini utusan langsung dipegang, ditangkap, diikat di suatu kayu. Lalu Musailamah Al-Kadzab datang dengan berkata, "Apakah kau beriman kepada Muhammad? Apakah kau beriman kepada Muhammad bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah?" Ini seorang anak muda, utusan Nabi Muhammad, berkata, "Amantu billahi wa bi Muhammadin la nabi." Aku beriman kepada Allah dan sungguh Nabi Muhammad seorang nabi. Pernyataan tentang keimanannya kepada Nabi Muhammad, bukti cintanya kepada Nabi Muhammad di hadapan Musailamah Al-Kadzab, sosok manusia yang mengaku nabi dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipotong tangan kanannya oleh Musailamah Al-Kadzab. Ketika tangan kanannya dipotong oleh Musailamah Al-Kadzab, ini Musailamah Al-Kadzab berkata, "Amma bi, kalau aku, apakah kau beriman kepadaku bahwasanya Musailamah adalah seorang nabi?" Maka anak muda ini berkata, "Ala ain wa ra'si ankartu alaih." Demi apa yang ada pada diriku, aku ingkari kau seorang nabi. Kau bukan seorang nabi. Diputus tangan kirinya oleh Musailamah Al-Kadzab. Ketika tangan kirinya diputus, ini Musailamah Al-Kadzab berkata, "Zaj, sekarang bertambah rasa sakitmu. Sekarang terasa sudah. Sekarang perih sudah. Sekarang terkoyak-koyak sudah. Merintih-rintih sudah sekarang. Rasa sakit sudah ada pada dirimu sekarang." Ketika dikatakan semacam itu oleh Musailamah Al-Kadzab, ini seorang anak muda yang cintanya kepada Nabi Muhammad dibuktikan. Anak muda ini berkata, "Mazada illa syauq ila Rasulillah." Mazada illa syauq ila Rasulillah. Tidak bertambah sedikit pun dari tebasan pedangmu yang memutuskan tangan kananku, dari tebasan pedangmu yang memutuskan tangan kiriku. Tidak bertambah sedikit pun kecuali bertambah rasa cintaku kepada Muhammad bin Abdullah. Hadirin, orang-orang dahulu membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Tangan dan kaki mereka terputus. Saat ini tidak ada kita untuk membuktikan cinta kita kepada Muhammad, meminta jari kita untuk diputus. Namun waktunya lah saat ini untuk kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Selain melaksanakan sunnah-sunnahnya, selain melaksanakan syariatnya, jangan lupakan umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mencintai umatnya. Bukankah riwayat sahih Imam Bukhari mengatakan, penutup daripada usia Nabi Muhammad mengatakan, "Ummati, ummati, umatku, umatku," kata Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Maka para penerus Nabi Muhammad, wahai para habaib, wahai para ulama, wahai para kiai, dengan segala kemampuan dan keahlian kalian, kalau kalian ahli sujud, sujud. Kalau kalian ahli doa, angkat tanganmu. Kalau kalian ahli amal ma'ruf nahi mungkar, tegakkan. Kalau kalian ahli Al-Quran, bacakan. Semuanya jadikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Terlebih negeri kita yang kita cintai ini, dengan segala apa yang ada di dalamnya, sungguh orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, yang lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan dia jujur, tidak akan diam. Sujudnya akan ditujukan untuk Allah, doanya akan ditujukan oleh Allah, gerak langkahnya akan ditujukan oleh Allah untuk kepentingan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi Muhammad peduli kepada umatnya. Lihat ketika di penghujung umurnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad sudah dalam keadaan sakaratul maut, Israel telah mencabut daripada rohnya Nabi Muhammad. Barulah sedikit tercabut itu rohnya Nabi Muhammad. Terdengar suara pada diri Nabi Muhammad. Oh! Berteriak Nabi Muhammad karena roh yang akan dicabut. Hingga Nabi Muhammad berkata, khaffif alayya ya Israel. Ringankan untukku wahai Israel. Ringankan untukku wahai Israel. Nabi Muhammad minta keringanan, dicabut nyawa. Israel berkata, ya Rasulullah wa ya Habibullah, inni qad khafaftu anka sab'ina di'fan. Duhai utusan Allah, duhai kekasih Allah, aku telah meringankan untukmu pencabutan nyawa 70 kali keringanan di antara para nabi-nabi yang lainnya. Ketika Israel mengucapkan kalimat semacam itu, alam pikir Nabi Muhammad langsung tertuju kepada umatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengarkan langsung dengan telinganya bagaimana Israel mengatakan bahwasanya aku telah ringankan 70 kali keringanan pencabutan nyawa untuk Nabi Muhammad, maka seketika alam pikir Nabi Muhammad tertuju kepada umatnya. Nabi Muhammad memikirkan, aku ini Nabi Allah, aku ini Rasulnya Allah, aku ini kekasih Allah yang dicintai, aku ini imamnya para Rasul, aku ini pemimpinnya para Nabi, aku inilah pemegang tongkat daripada syafaatul uzmah yaumul qiyamah, dan akulah yang pertama kali memberikan syafaat. Kalau aku saja sakitnya sedemikian rupa dicabut nyawanya, maka Rasulullah memikirkan bagaimana keadaan umatku, bagaimana keadaan para pendosa, bagaimana keadaan para pezina, bagaimana keadaan para pembunuh, bagaimana keadaan para pencuri. Yang dipikirkan umatnya. Dalam keadaan semacam itulah Nabi Muhammad berkata, ya Israel, thaggil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Israel, kalau begitu timpahkan rasa sakitnya dicabut nyawa pada diri umatku, timpahkan kepadaku, ringankan untuk umatku, beratkan kepadaku cabutan nyawa, jangan beratkan kepada umatku. Ini permintaan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Makanya kita tidak menyaksikan orang mencuri meninggalnya berteriak, kita tidak mensaksikan orang yang berzina meninggalnya berteriak, kita tidak mensaksikan orang yang membunuh meninggalnya berteriak, karena rasa sakit sakaratul maut telah diambil oleh Nabi Muhammad. Begitu alam pemikiran Nabi Muhammad terhadap umatnya. Faman qala, maka dari itu barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang menyatakan dirinya bahwasanya dia adalah warasatun nubuwah, bahwasanya dia adalah pewaris para nabi, bahwasanya dia adalah penerus para nabi, maka teruskan juga kepedulian Nabi kepada umatnya dengan kita memikirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan habaib di sini seperti itu semuanya. Mudah-mudahan kiai di sini seperti itu semuanya, dan seluruh kiai yang ada di alam dunia, khususnya para habib dan para kiai yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dan mereka semuanya kekuatan hidayah untuk menjunjung tinggi Nabi Muhammad dan membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad dengan memperdulikan umatnya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan perkumpulan ini Allah istiqomahkan.
Mudah-mudahan Habib Ahmad dan juga ayahnya Habib Mahdhur Allah panjangkan umurnya. Allah berkahi dunia dan akhiratnya. Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai. Mudah-mudahan ucapan Habib Ahmad Allah kabulkan. Setelah Al-Bahjah maka seluruh maulid dibuka, bukan hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lainnya, di Indonesia secara khususnya dan secara umumnya di seluruh alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika ya rabbana ya karim wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.